so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, annyeonghaseyo yorobun. Perkenalkan, nama saya Laurentina Dwi Rahayu. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Swede Gunung Jati. Di sini, saya akan sedikit membahas mengenai materi implementasi kinerja dalam manajemen SDM dari mata kuliah manajemen inovatif yang bertujuan untuk menambah wawasan dan juga menambah ilmu pengetahuan bagi saya maupun bagi kalian yang menonton. Jadi, langsung saja kita ke video materinya. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut describer dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentoso 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa enteris. Yang pertama itu melakukan, menjalankan, melaksanakan. Lalu yang kedua memenuhi, menjalankan kewajiban suatu najar. Lalu yang ketiga menjalankan karakter dalam suatu permainan. Lalu yang keempat menggambarkan dengan suara atau alat musik. Lalu yang kelima melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Lalu yang keenam melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh memainkan pertunjukan musik. Lalu yang terakhir melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Definisi kinerja. Menurut Bernardin dan Russell 1993, kinerja yaitu pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Gibson 1990, kinerja yaitu seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Lalu menurut Interplan 1999, kinerja yaitu terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi, yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama itu hasil-hasil fungsi pekerjaan. Lalu yang kedua, pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, tidak melanggar hukum. Yang keempat, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang kelima, periode waktu tertentu. Yang keenam, sesuai dengan moral dan etika. Faktor peningkatan kinerja. Faktor pendorong. Yang pertama ada audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Lalu faktor penghambatnya itu yang pertama ada masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Lalu yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Lalu yang terakhir, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus memengaruhi hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kinerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Tingkatan kinerja. Yang pertama ada kinerja organisasi,
Lalu yang kedua ada kinerja proses, dan yang terakhir ada kinerja individu atau pekerjaan. Halo, bertemu lagi dengan Loren. Terima kasih ya yang sudah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian yang menonton maupun bagi saya. Dan bye-bye, sampai bertemu di video selanjutnya. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.